Mendingan kabinet Pak Jokowi. Jauh lebih ramping, angkanya 5%. Benar nggak? Akhirnya sulit untuk melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh dia, yang di syuting sama timnya, yang diungkapkan, yang diucapkan gitu ya. Itu sebagai sesuatu yang genuine. Karena apa? We've seen this, gua terutama. Ya angkatan kita lah. Iya. We've seen this before. Lagunya familiar ya? Lagunya familiar banget tuh. Gitu kayak ini kayak gue dulu pernah joget-joget nih gitu kan. Tapi kan announcer itu punya capability untuk mengumpulkan massa gitu ya, banyak fansnya dengan suaranya. Betul. Yang mereka nggak punya adalah channel. Makanya radio infrastructure itu menyediakan channel itu. Once Spotify ada, once YouTube ada, si announcer-announcernya jadi nggak ngerasa butuh infrastruktur radio lagi. Gue bisa bikin sendiri. Lebih murah, brand bisa langsung ke gue. Dia bilang 99% dari kekayaannya mau disumbangkan buat filantropi. Udah komitmen, jadi bentuknya udah bentuk will, untuk surat wasiat. Holy shit. Iya, jadi itu billionaire tuh diajakin satu-satu sama Bill Gates. Termasuk orang Indonesia yang kemarin diajak ketemu, tau gak siapa? Tahir. Aldi Tahir? Bukan. I said maybe gonna be the one that saves me. Kita Oasis ya? Iya kan? Iya. Oh iya. Liam Gallagher. Oh iya. Ya, supported, thank you ya. Ini apa tadi? Yanura. Itu Konsina. Punyanya Prilly ya. Lagu Konsina. Mulai mengembed anjing. Mbak Prilly kalau mau main kesini boleh. Kita pengen menggunakan produk-produk lokal ya. Produk lokal. Di sesi-sesi Unfilter kita. Betul. Ini kebetulan kita dari apa tadi? Yanura. Nah, terus ini Yanura Muslim, ini dari Konsina gitu ya. Ulang lagi deh, halo yang subscriber, yang nggak subscribe nggak halo ya. Nah, kita lihat subscribe kok pelan ya, kok pelan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mari kita berusaha lebih baik. Iya. Topik pertama. Gue sebelumnya kemarin ada komen agak kurang ajar, gue pengen baca dari episode sebelumnya. Oke. Dan ini gue baca dulu. Nih dari episode kita yang terakhir, komentarnya ini agak gue ketawa sih pas dia baca ini. Aduh. Posting udah 16 jam, yang nonton baru 849. Banyakan yang keracunan MBG bang. Anjing. Orang keracunan dibercandain. Iya. Terlalu. Enggak lah, keracunan cuma 200. Oh, cuma 200? Cuma 200. Iya, kata Pak Prabowo cuma 200, jadi cuma 0,00005 gitu. Tapi kan baru bulan April. Iya. Kalau setahun banyak. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Amit-amit. Topik pertama kita pengen ngebahas sosok fenomenal sih menurut gue. Udah sempat kita singgung di episode sebelumnya. Iya. Dan makin hari makin jadi ya. Makin jadi snowball efeknya. Iya, makin viral, makin hype-nya makin naik gitu. Kang Deddy Mulyadi. Iya. King. Oh wow. King Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat. Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat ya. Jadi kan Kang Deddy ini sering banget viral karena dia melemparkan ide-ide yang kontroversial lah. Dan gua awalnya skeptis, Chen. Jadi kan awalnya skeptis sampai akhirnya ada beberapa video di TikTok gua tuh yang FYP yang isinya tuh ibu-ibu yang nunjukin anak-anaknya tiba-tiba jadi patuh. Karena ditakut-takutin masuk barak. Diancam masuk barak. Tiba-tiba yang minta game sekali langsung berhenti, terus tiba-tiba apa. Terus kan ini kan membuat bubble gua pecah ya. Maksud gue selama ini baca di Twitter, di X tuh ini adalah tindakan yang salah, cara mendidik anak gitu. Cara mendidik anak yang salah. Tapi ternyata efektif ya. Mana Iya. Perkara anak masuk barak ya. Gue nggak setuju sih. Nggak setuju karena itu short term effect. Tapi efektif nih. Bener, tapi kan takut, jadinya takut kan. Tapi jadinya dia tidak melakukan hal yang dianggap buruk itu bukan karena kesadaran dirinya sendiri. Karena takut iya gitu. Disabet pakai selang getas gitu. Benar. Jadi ini ada videonya nih, coba kita tonton video. Coba kita tuh yang video TikToknya tuh. Tuh. Mau dilaporin ke Pak Deddy, mau? Makan? Kalau nggak mau makan, laporin ke Pak Deddy. Biar masukin barak. Tiba-tiba nurut loh. Makan ya. Ngerti gak? Iya. Ini kan banyak yang bilang di Twitternya adalah lazy parenting, Chen. Exactly. Gue percaya itu sih. Nggak percaya. Jadi lu percaya nggak ini? Gue sih tidak efektif. Maksudnya kayak lu mau behavior control kan, mengontrol behavior anak lu pakai menakut-nakuti dia gitu. Tapi maksud gue oke lah pakai kacamata kita ya. Tapi
Coba lu pakai kacamata Ibu-ibu Jawa Barat itu, yang Bener. suami lu ojol, anak lu banyak, Ya. diomongin nggak masuk, tiba-tiba somehow gara-gara Anaknya nurut. gubernur bikin kebijakan, anak-anak lu tiba-tiba tidurnya cepet, nggak main game, makan. Iya. Who gives a shit kan? Ini mau short term, long term. Iya. Jadi gue iya. ngerti. Nah itu betul, nggak langgar HAM lagi. Oh nggak langgar HAM kata Menteri Pigai itu karena dia setuju ya. Ya. Jadi gue ngerasa ini tuh adalah win-win solution untuk Kang Deddy sih menurut gue dan warga Jawa Barat. Karena mungkin hatersnya bilang nggak efektif gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ini setuju ya udah gimana? Popularitas dia makin naik gitu. Iya. Dan next presiden. Menghemat biaya iklan pemerintah dari 50 miliar jadi 3 miliar dengan bikin konten yang menghemat iklan mahal. Ini menarik sih karena ini nanti ada kaitannya sama topik bahasan kita berikutnya, media-media pada tutup ya. Ini hal bagus atau buruk ya sebenarnya. Ini kan gara-gara ketika menghemat biaya iklan pemerintah 50 miliar jadi 3 miliar itu kan jadi sisa cuma tinggal sisa less than 10% gitu ya. Iya, ini kan gara-gara dia dibilang gubernur konten kan. Gubernur konten gitu ya. Tiba-tiba dia bilang ya daripada bikin konten, maksudnya gara-gara bikin konten belanja iklannya bisa naik dari 50 miliar sampai 30 turun jadi 3 miliar ya. gitu. Jadi oke lah gitu. Iya, tapi oke buat pemerintah berhemat, tapi kan 50 miliar itu kan pergi kemana? Itu kan ke perusahaan media yang tadinya disuruh untuk pasang iklan kan. Iya. Gitu. Tapi yang kemarin juga heboh ini, dia kan sempat diancam ya sama ormas. Yang mana tuh? Grip ya, Grip. Ini Kang Deddy juga membuat Satgas Pemberantasan Premanisme yang isinya menertibkan preman yang menghambat investasi. Itu isinya adalah Polri, TNI, Polisi Militer, Kejaksaan, BIN dan segala macam. Terus udah 20 preman ketangkap, terus ada yang tersinggung yaitu Ormas Grip Jaya. Ini yang ketuanya Pak Hercules ya, Rosario Marshall, yang ngasih peringatan agar Kang Deddy nggak menyudutkan ormas. Terus tadi pagi gue ngelihat ada satu pernawiran jenderal yang akhirnya berbicara kayak, ini ngapain preman mengancam-ancam gubernur, katanya gitu. Kang Gatot juga, Pak Gatot Nurmantio. Ya beranilah dia ya artinya ya. Kang Deddy ini. Berani berarti kan artinya dia kan? Iya kan di Jawa Barat juga daerah yang kemarin kita bilang salah satu dengan jumlah ormas terbanyak ya, dengan 116.000 ormas dari kalau nggak salah sekitar 500 ribuan ya total se-Indonesia, 500 atau 400 ribu gitu ya. Ini juga isu yang vasektomi itu jadi rame banget sih, yang dia bilang akan menyaratkan vasektomi bagi pemberian bansos bagi yang tidak mampu. Ya, itu udah kita bahas kemarin ya. Terus namun belum lama ini MUI mengeluarkan fakta vasektomi haram kecuali dalam kondisi tertentu sebagai alasan kesehatan. Vasektomi ini jangan dianggap melanggar HAM karena membatasi pilihan individu dalam keluarga. Ya betul sih. Maksudnya melanggar HAM, hak untuk memiliki anak gitu ya, memiliki keturunan gitu kan. Tapi yang pengen diadres sama Kang Deddy, gue mengerti gitu bahwa katanya kan kita juga kemarin di episode kemarin sempat menyinggung bahwa tagline kita itu kan orang miskin dilarang punya anak. Tapi kan sebenarnya dilarang punya anak banyak. Dilarang punya anak banyak gitu ya. Jadi ya udah lu punya anak, diurusin dulu yang benar, jangan keburu nambah lagi gitu kan maksudnya gitu. Nah ini menurut gua ada dua perbedaan yang tidak ketemu di tengah gitu ya. MUI melihatnya dilarang punya anak, tapi pandangannya Kang Deddy dilarang punya anak banyak. Dilarang punya anak banyak gitu. Nih kan ini topik kali ini udah tahu lah. Kita ini kan dia sering bikin konten, sering viral dan selalu masuk media ya. Ini kan saingannya Mas Gibran ya. Kalau jadi media darling maksud gua. Betul. Terus banyak yang mengusungkan dia untuk jadi capres 2029. Setuju gak lo? Baru 2025 udah ngomongin capres gitu ya. Mengeluarkan beban perempuan. Bentar, lagi bahas capres dulu. Nah ini menurut gue bursa capres itu ya sudah dimulai dari sekarang, betul. Gue udah kelihatan sih. Less than a year dari diangkatnya Pak Prabowo gitu ya. Nah ini kan yang dari dulu selalu susah untuk memperbaiki ini gitu ya. Karena artinya perselisihan di antara masyarakat itu sehari-hari kita ya dari sekarang sampai 5 tahun lagi hanya akan seputar capres siapa yang bakal maju. Iya, dan menurut gue dan ini isu yang menurut gue ini gimana cara menyelesaikannya ya dan, gitu ya. Dan kesannya adalah fokusnya pemerintah
is from one election to another election. Betul. Jadi kapan kerjanya lu? Betul. Dan akhirnya sulit untuk melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh dia, yang di syuting sama timnya, yang diungkapkan, yang diucapkan gitu ya, itu sebagai sesuatu yang genuine. Karena apa? We've seen this, gua terutama ya, angkatan kita lah. We've seen this before. Lagunya familiar ya? Lagunya familiar banget tuh. Gitu kayak ini kayak gue dulu pernah joget-joget nih gitu kan. Kayak dulu pernah masuk gorong-gorong. Bener gitu. Dan akhirnya apa ya? Sulit banget buat masyarakat kita akhirnya bisa bisa menyatukan suara bahwa ya udah fokus ke kerja permasalahan yang lebih besar gitu ya. Misalnya mengawasi pemerintah gitu ya, mengawasi anggota DPR apa segala macam gitu. Ini ditambah lagi dengan perselisihan, ini calon gua, ini calon lu. Belum lagi ketika kita berusaha untuk mengomentari gitu ya. Misalnya kegiatan Kang Deddy ini yang gue lihat dari tweet lu kemarin gitu yang viral ya. Yang viral. Lu orang Jabar bukan? Iya kan gitu. Lu bukan masalah orang Jabar apa bukan gitu kan gitu. Iya. Jadi gue bikin tweet itu tentang Kang Deddy 1,4 juta sih. 2 hari dicaci maki semua tag mention gue. Tapi terbelah sih, ada yang ngebelain gue juga gitu. Jadi gue ngerasa betul, dan ada programnya Kang Deddy ini kena juga gitu. Betul, dan selalu kayak gitu ya. Maksudnya gue merasa tidak banyak dari komentar itu yang organik. Karena sekarang semua pejabat publik itu pasti punya lah di belakangnya army gitu ya. Gue merasa yang tugasnya membentuk persepsi dia gitu ya. Dan gue baru sadar, karena gue baru ngobrol sama teman gue kemarin gitu ya, gue baru sadar bahwa itu tidak pernah putus. Itu tuh tidak hanya berjalan selama masa kampanye doang. Betul. Karena gitu di-maintain juga kan. Di-maintain terus. Gitu ya persepsi publiknya. Jadi kalau misalnya ada akun-akun yang mungkin yang hari gini masih ngeributin ijazah Jokowi gitu. Betul. Terus habis itu ya kan? Habis itu isi timeline politik semua. Gitu. Emang cari makan dari situ. Betul. Benar. Itu satu tweetnya 200 perak. Iya Pak, satu tweet 200 perak. Tapi gimana ya? Iya kan? 100 tweet dapat 20.000 kan lumayan. Iya. Makan siang sekali ya. Ngewarteg sekali. Jadi KDM ini emang tokoh yang sangat populer sih. Dan gue sudah melihat dia akan masuk ke peta persaingan presiden tuh dia. Menurut gue ya. Nih kalian dengar dari sini nih. Menurut gue calon presiden 2029 itu kalau kayak gini terus nih kondisinya, yang kuat itu adalah Kang Deddy, Pak Pramono Anung, Mas Gibran, paling enggak Pak Prabowo mungkin. Pak Prabowo kalau mau nyalon periode 2. Mas Anies sudah tidak ada. Ya, hilang ya Pak Anies, hilang ya. Dan gini ya, mungkin loncat ke Mas Anies sedikit ya gitu, bahwa kemarin kan Mas Anies itu banyak disupport oleh, menurut gue middle class ya. Jadi orang-orang ada di belakang Mas Anies itu adalah middle class. Nah, intelektual urban iya, gitu. Karena Pak Anies itu speaking their language, ya kan, bicara dengan bahasa mereka bisa dimengerti. Itu juga cara komunikasi yang gue suka, gitu ya. Dibandingkan dengan politisi yang lain. Tapi bukan berarti politisi yang lain itu tidak bisa seperti dia. Itu yang gue sadari ketika gue menonton podcastnya Encek Timothy Ronald dengan Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno itu ya, dulu waktu kampanye DKI jadi Liverpool Pak. jadi Bango. Oke Oce gitu kan. Kayak ini kan orang kuliah di luar negeri, punya Saratoga. Kenapa kok kayak gitu? Ternyata dia bodoh. Gue pikir kayak gitu kan. Begitu dia ngobrol panjang lebar di podcastnya Timothy Ronald, dia ngomongin soal bisnis, dia ngomongin soal ekonomi, dia ngomongin soal private funding apa segala macam. What? Ya emang gila, gue wah keren. Ini orang lu kenapa waktu masa kampanye enggak ngomong kayak gitu? Ya pura-pura gitu ketabrak ya. itu kan Pak Sandi pura-pura ketabrak JPO. Betul, itu kan kayak dia tuh kayak kelihatannya goofy. Jadi ngelawaknya. Nah, sekarang ya Pak Anies, teman-teman tuh kayak ingatannya tuh kayak ayam bener ya. Kayak Pak Anies itu dulu sowan Pak ke FPI. Ke komunitas-komunitas fundamentalis. Ke PP juga. Speaking their language juga. Jadi Pak Anies itu bicara hal-hal yang rasional, delivery-nya bagus, terstruktur, knowledgeable. Itu strategi politiknya dia karena dia memilih segmen yang seperti itu. Jalur itu. Betul. Kalau segmennya fundamentalis, dia akan ngomong dengan bahasa yang fundamentalis. Tapi juga. Pak Anies nggak pernah mengambil segmen yang ses C ya, yang bawah ya.
Yang enggak. Pernah kan jadi bangau dia? Enggak kemakan. Enggak kena ya. Karena itu rebutan sama Pak Prabowo. Iya. Itu udah makanannya Pak Prabowo. Gitu. Kalau Pak Ganjar lu masih kenal lah ya dikit-dikit ya. Ganjar ini segmennya gue juga bingung. Ganjar aja. Iya, itu yang susah. Tapi sekarang kalau PDIP kayaknya bukan Ganjar lagi deh. Bukan. Kayaknya Pak Pramono Anung. Iya. Ya udah kita WLC aja ya, kita lanjut ya. Nah, ini kita topik kedua ini yang kemarin rame juga karena kita ngelihat ini, kita mau bridgingnya dari mana? Dari ekonomi dulu apa dari layoff-nya? Dari layoff boleh. Jadi ini kan media sosial sosial lagi diramaikan oleh masifnya layoff di industri media itu ya. Itu ada Kompas TV, itu media-media besar lah yang kena me-layoff karyawannya. Kompas TV katanya 150 karyawan, CNN Indonesia 200 karyawan, ada TV One juga, ada MTech Group, ada MNC, ada FIFA.co.id, Antv, Net TV, efek dari dibeli oleh MD ya. Lalu ada Republika juga, ada TVRI juga yang PHK terhadap tenaga kontributor, ada RRI yang PHK pekerja outsourcingnya. Kemarin juga yang pecah Prambors sama Delta FM yang nggak sanggup lagi bayar gaji karyawan, akhirnya memutuskan untuk menjual gedung mereka. Oh iya? Iya. Oh wow. Di Fatmawati. Jadi emang itu. Tapi gue surprise bahwa radio itu bisa survive sampai 2025 loh. Harusnya 10 tahun yang lalu ya. Karena begitu ada podcast, begitu ada Spotify sih menurut gua. Ya, begitu ada podcast. Dulu Apple Podcast apa segala macam gitu. Wah, ini sih akan ngebunuh radio ya gitu. Gua sih bukan, maksudnya radio tuh orang bisa bicaranya apa lagunya. Kalau lagunya sejak ada Spotify. Kalau streaming lagu ya oke. Tapi gini ya. Kalau lagu menurut gua value proposition radio itu adalah gini, gue lebih happy denger lagu yang gue suka di radio ketimbang gue nyetel di Apple Music. Gue nggak tahu kenapa. Misalnya lagi jalan, lagu gue suka nih gitu ya. Gitu. Gue lebih excited. Nah, kalau lagu mungkin masih itu ya. Tapi bahwa radio ini bisa diputar kapanpun, acara atau program bisa diputar kapanpun kita mau, ngikutin jadwalnya kita, itu kan value propositionnya podcast on demand gitu ya. Nah, ini yang kemudian sebenarnya model bisnisnya juga ditiru sama radio juga gitu ya. Radio mulai podcast apa segala macam. Tapi kan strongnya radio itu ada di announcernya, ada di siapa namanya penyiarnya, dan penyiar mulai. Iya, itu kemarin gue mikirnya gitu, karena gue ngerasa kayak harta terkuatnya radio itu kan penyiarnya ya. Kira keluarga. Jadi gue heran kenapa waktu pertama kali muncul podcast di YouTube, kenapa radio itu nggak bikin YouTube aja, ngerti nggak lo? Kayak kita ini, kita bikin channel YouTube. Kenapa radio tidak bikin YouTube? Kayak nggak bikin channel YouTube untuk penyiarnya yang ngomong, ngerti nggak lo maksud gue? Jadi hostnya itu bukan di radionya tapi di channelnya gitu. Tapi jadi tetap ada gitu, radio ada radionya. Gue tuh jadi kepikiran ya. Apa? Karena dulu gini, announcer itu kelebihannya adalah dia bisa mengumpulkan massa, ya kan? Di Purworejo ada radio. Saya dulu pernah jadi itu, Pak, penyiar, Pak. Serius lu? Iya, betul. Waktu SMA. Pantesan gak laku ya? Pantesan gak laku, bener. Nah, dulu penyiar itu adalah profesi yang paling gaul kan waktu kita SMA. Betul. Nah, saya sebenarnya ikut tesnya tapi tidak lolos. Gitu. Nah, tapi kan announcer itu punya capability untuk mengumpulkan massa gitu ya, banyak fansnya dengan suaranya. Betul. Yang mereka nggak punya adalah channel. Makanya radio infrastructure itu menyediakan channel itu. Once Spotify ada, once YouTube ada, si announcer ini jadi nggak ngerasa butuh infrastruktur radio lagi. Gue bisa bikin sendiri. Lebih murah, brand bisa langsung ke gue. Akhirnya ya pelan-pelan orang mendengarkan radio. Lu masih mendengarkan radio nggak di mobil ketika di kantor? Cerita setan doang. Tapi emang gue udah sangat jarang sih mendengar radio. Iya kan, radio. Nggak tahu udah mah kualitas suaranya. Iya gitu. Terus ya kayak lagu gue ada di YouTube Musik, ada di Spotify. Kalau mau denger penyiar yang gue suka, mereka masing-masing udah punya channel sendiri gitu kan. Jadi apalagi tuh unique value proposition yang ditawarkan radio. Sebenarnya radio tuh bisa mengubah bisnis modelnya ke bentuk Spotify juga gitu ya. Tapi yang kayak noise. Ya, kayak noise, betul. Tapi yang bikin mereka mati menurut gua adalah karena itu announcernya merasa kayak gua nggak butuh ini lagi. Terus radio juga nggak bisa bertahan, ngapain? Iya. Jadi udah pindah satu jenjang lebih cepat ya. Betul kan, jualannya personality kan kalau announcer itu kan, penyiar. Jadi ya sekarang radio juga kena, TV udah kena juga ya. TV, kalau lu terakhir nonton TV apa? Terakhir nonton TV. Lu masih nonton TV nggak? Dunia Dalam Berita apa ya? Enggak, serius lu. Bola nonton nggak? Bola udah video dong. Enggak. Ya tapi kan lu nontonnya di video gitu loh, maksud gua. Bukan. Indonesia nonton SCTV gua kan.
Oh iya Indonesia. Gua terakhir nonton TV yang menjadi penonton TV itu ketika masih ada Empat Mata dulu, Tukul Arwana. Oh. Yang gue nontonin nungguin gitu kan. Nungguin. Ya kan? Iya. Kayaknya itu deh terakhir. Itu kalau yang apa? Yang Desta Vincent itu? Gue nonton YouTube-nya. Nonton YouTube-nya. Tonight Show maksudnya. Tonight Show. TV-nya gue gak pernah nonton. Gue nonton YouTube-nya. TV-nya gak nonton. Yang benar-benar gue tungguin dulu tuh adalah Empat Mata itu waktu kuliah. Nah, ini kan Net TV, apa sih Desta Vincent itu acaranya apa namanya? Net ya? Net dulu ya. Net TV kan? Tonight Show. Nah, Net TV ini juga kan dia diakuisisi sama MD. Jadi udah Tonight Show-nya mana? Bungkus? Gak ada. Bungkus? Hilang? Gak ada. Sayang ya. Jadi kan Net TV ini diakuisisi sama MD itu buat nge-restructure utangnya mereka kan. Jadi utangnya siapa? Utangnya Net TV. Oh iya. Iya. Oh iya. Punya kemarin waktu diakuisisi untuk penyelesaian hutang-hutangnya Net TV. Nah, MD ini dia kan PH. Ya isinya sinetron. Betul, PH punya barang tuh banyak. Ya. Punya barang banyak tapi Disney, dia Disney. Iya, dia punya barang banyak tapi isinya apa bawang merah, bawang putih mungkin. Gue nggak tahu, gue nggak pernah ngeliat film-film produksinya MD lagi. Tapi dia punya barang banyak tapi dia nggak bisa distribute. Jadi kayak akhirnya Disney beli Netflix nih kayaknya ya. Benar. Ya jadi kan? MD siapa nih yang punya infrastruktur penyiaran? Oh, Net TV punya license apa segala macam. Jadi nanti isinya MD TV itu adalah barang-barangnya MD semua. Tapi yang membuat gue agak sedih sih, waktu Net TV pertama kali muncul itu kan Net TV itu adalah TV yang keren kan. Iya. Iya kan, TV yang keren. Yang ya. beda. Yang beda, yang gue nggak akan mau ada sinetron nih. Iya. Program-program gue harus beda sendiri gitu. Jadi makanya muncul Tonight Show, Sarah Sehat, terus siapa? Oke Jack. Nggak Oke Jack lah. Terus siapa? The Comment. The Comments. Jadi aneh-aneh. Yeah. Tapi ternyata ya, yang membuat gue sedih adalah nggak laku, ya kan? Berarti marketnya nggak ngemakan itu kan? Ratingnya oke, tapi nggak big enough buat narik brand untuk membiayai semua operasionalnya. Jadi gue berpikir berat. Kan dari dulu gue pikir kenapa ya TV itu masih sinetron aja udah hampir 20 tahun isinya sinetron. Ya sinetron infotainment. Betul kenapa? Kenapa? Karena brand paling sering iklan di TV adalah brand FMCG. Iya. Gitu. Tapi maksud gue adalah berarti ya kayak gitu masih dimakannya sama penonton TV. Karena gue dulu berharap kapan ya TV kita tuh punya series misalnya kayak Game of Thrones gitu kan? Itu kan series kan, itu kan sinetron kan? Iya. TV Korea kan seriesnya. Iya. Mungkin nggak ya mikirnya kayak gini ya, misalnya gini ya. Misalnya gue Unilever. Iya. Gue Unilever, gue mau jualin sabun cuci, ya kan? Gue mau keluar iklan banyak buat sabun cuci ini, tapi nggak ada platformnya. Ya udah bikin aja sinetron yang ditonton oleh orang-orang yang biasa pakai sabun cuci. Ya kan nggak semua pembantu, ibu-ibu juga banyak yang pakai sabun cuci. Ya, pembantu nonton apa nih gitu ya? Ya enggak, ibu-ibu nonton apa nih? Jadi bisa mungkin nggak ya kalau itu pola berpikirnya si TV itu terbalik. Benar. Reverse thinking ya. Reverse thinkingnya. Jadi MD-nya tuh mikir kayak gimana ya cara ngaitin sama kebutuhannya deterjen, brand. Bener. Gue berpikir malah kayak gitu loh. Iya, siapa yang pengguna deterjen paling gede siapa nih? Pembantu, ibu-ibu. Ya udah kasih program yang ibu-ibu suka gosip. Betul. Iya, betul. Ya. Tapi akhirnya Net TV nggak bisa survive, dibeli sama MD yang ujung-ujungnya sinetron lagi gitu. Dan banyak iklan. Iya, makanya gue kayak aduh sedih banget ya gitu. Mungkin in the long run ya, si MD mikir kayak daripada gua royalty sharing atau profit sharing sama channel yang lain, mending gua own sendiri. Iya. Gitu ya. Makanya sekarang ya gitu ya, isinya Net TV yang dulu dianggap keren itu isinya juga sekarang sinetron, iklan, yang mau gimana? Iya. Ini yang kita baca komen yang Prambors ya yang bilang kayak gak bisa gaji karyawannya, awalnya pada diem karena ownernya bilang mau usahain, tapi karena gak ada tindakan nyata akhirnya pada spill, desak owner buat bayar gaji, ajuin pinjaman ke bank ditolak terus, akhirnya gedung diiklankan buat dijual tuh, cek deh udah gak siaran. Ya gimana ya, gue juga gak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, karena ini adalah presiden bagus juga lah, maksudnya ownernya sampai mau ngutang bank gitu, mau ngejual gedung gitu, maksudnya gak kabur gitu. Iya. Respect lah. Dan yang bikin gue sedih ya, oke, Prambors ini satu hal gitu, tapi yang lain gitu ya kayak Kompas, CNN, TV One, MNC, Viva Group gitu ya, Republika, ini kan produk-produknya itu kan salah satunya kan produk-produk jurnalistik, ya kan? Kenapa yang mereka kalah? Produk jurnalistik. Nah, produk jurnalistik ini kan butuh jurnalis-jurnalis yang bagus, yang tajam gitu. Yang tajam. Nah, ini sebenarnya mereka ini yang ngebantu kita, terutama dalam konteks melakukan check and balance untuk banyak hal, pemerintah, industri, korporasi, itu kan mereka yang bantu gitu. Dengan mereka di let go gitu ya. Nah, ini akan mengurangi
ketajaman mata kita atau kuping kita untuk mendengarkan itu enggak gitu. Karena to be honest juga Big Alpha sangat bergantung loh sama produk-produk jurnalistik karena itu, kita gitu mengkurasi kan. Betul. Benar. Makanya gue sangat mengencourage orang untuk mengkonsumsi berita atau konten media itu dengan berbayar. Jadi biar mereka nggak terlalu rely terhadap advertiser. Ini kan gosip-gosipnya kan mereka lay off gede-gedean karena belanja iklan pemerintah kan berkurang kan. Yang tadi kita bilang Kang Deddy aja bilang bahwa belanja iklan Pemprov Jabar itu berkurang dari 50 miliar ke 3 miliar gitu. Itu alasannya mereka kena potong gitu. Jadi mereka itu adalah the last blow-nya itu industri media. Jadi makanya gue mengencourage orang untuk kalau lu suka berita atau lu suka konten, lu berbayar aja gitu. Bantu platform untuk tetap hidup dan tetap independen. Karena gitu. ini ya, karena yang lu gatalnya lama-lama. Nggak bisa pakai topi. Enakan ini tau? Oh enakan ini. Kayak gatal sumo lama-lama. Ini terlihat tidak nyaman sih. Terlihat tidak nyaman asli. Nggak apa-apa ini lokal brand. Nah, kayaknya size-nya satu size lagi di atas. Nggak tahu lama-lama. Lu kayak abu tau. kayak monyetnya Aladin. Oke, kembali ke media. Gue mau ngomong apa tadi? Hah? Shit, gue jadi lupa. Media. Berbayar. Nah, gini. Cara memonetisasi cara media terutama yang udah kan gini. Tempo tuh yang betul. Kan dari konvensional cetak itu bergeser ke digital. Betul. Itu kan itu shiftingnya ke situ. Dan media-media ini sudah melakukannya sejak sangat lama. Tapi memonetisasi berita digital itu kan lewat ads. Iya. Itu experience-nya nggak nyaman sekali, Pak. Betul. Sangat tidak nyaman. Ada portal berita zaman sekarang yang nyaman baca sih. Gue sih tadinya gue kayak kesel banget kayak anjir gue salah pencet nih apa segala macem nggak kebaca-baca beritanya gitu ya. Tapi di sisi lain gue kayak oh iya nih kalau nggak kayak gini mereka nggak makan gitu. Iya. Dulu kan iklannya cuma kiri kanan kan. Sekarang floating lah atas bawah dan harus lu tutupin dulu. Akhirnya capek gitu. Nah ini kan ngefeknya gara-gara ke ekonomi juga ya. Iya. Ini kan ekonomi kuartal 1 udah keluar tuh kemarin 4,87% dan ini adalah angka terendah dalam 4 tahun terakhir. Dalam 4 tahun terakhir di COVID 2021. Iya, Oh. masih ada dampak-dampak COVID lah. Jadi sekarang nggak ada itu juga kita paling rendah. Terus ini juga belum termasuk efek perang tarif kan. Karena kan perang tarif tuh diumumkannya 2 April sama Trump. Ini adalah angka Januari Maret. Iya. Gimana aja? Ini membuat gua sebenarnya ini mengkonfirmasi apa yang terjadi di kuartal 1 yang apa kita yang kita omongin kemarin. Iya kan? Iya kan karena ini kan bukan artinya ini 4,87 itu angka historikal kan. Iya. Angka Januari, Februari, betul, Maret gitu. Apa yang kita rasain tuh ya bener gitu ya. Terkonfirmasi kan akhirnya. Meskipun kita ngerasa kemarin yang waktu lebaran mudik tuh kok lancar ya kan. Akhirnya kan bener gitu, terbukti. Jadi gue sih sedih sih. Gue pertama kali angka itu keluar gue tuh sedih ngerasa kayak dengan kabinet segemuk ini kan yang dikhawatirkan waktu pertama kali kabinet dibentuk kan. Kan gue bilang waktu yang episode kita pertama kayak ya udah show me the numbers gitu. Gue nggak apa-apa kabinet gemuk asal lu resultnya tuh ada gitu. Sekarang apa gitu? Gue dengan bisa bilang dong mendingan kabinet Pak Jokowi jauh lebih ramping angkanya 5%. Benar nggak? Iya. Tapi ini juga ada ini ya dari beberapa negara di Asia Tenggara di kawasan, di kawasan Asia Tenggara itu memang Vietnam yang performanya bagus gitu ya 6,93 hampir 7% gitu ya. Singapura ini proyeksikan 3,8%. Di bawah kita sih. Malaysia 4,4, Thailand 3,4%. Ya memang tapi ya nggak tahu ya. Gua belum melihat ada analisa yang lebih dalam dari ekonom atau apa yang bilang bahwa apakah ini something yang terjadi regional, global gitu ya. Atau ini salahnya kita gitu kan, salahnya kita atau bisa dua-duanya kan gitu. Tapi very unfortunate buat Pak Prabowo. Iya, very unfortunate. Ini akan menambah tekanan sih menurut gue. Betul. Kayak tadi gue bilang kayak jadi apa guna kabinet segede gini gitu kalau dampaknya nggak berasa gitu. Iya. Pak Luhut kan udah berkomentar bahwa ya tidak perlu khawatirkan gitu. Angka 4,83 itu gitu. Iya. Dan lu tau nggak target 2026 berapa? 6,3% pertumbuhan ekonomi kita. Target 2026 6,2%. Oke. Iya. Makanya dari mana? Iya. Ya memang kalau misalnya kita mau apalagi di akhir 2029 ya harus 8%. Ya itu yang taruhan Pak Prabowo itu kan. Betul. Nah, makanya 2026-nya harus segitu gitu. Iya. Cuman
Kalau nggak 6,3 nggak kena ya 8% itu ya? Iya. Tapi konsumsi menurun. Ada beberapa. Lu kemarin sempat bilang indeks manufaktur juga menurun ya? PMI juga turun. PMI menurun. PMI turun. Jadi kayak gua ngelihat nggak ada indikator yang bagus sih. Ya, pertumbuhan investasi 2,12% terendah dalam 2 tahun terakhir. Kayak sektor pertambangan tertekan, tambang turun 1%, pengaruh penurunan harga batu bara, oke. Ya sektor pertanian pertumbuhan 10% didorong padi jagung. Kayak rupiah kemarin hampir ke 17.000. Tapi sekarang udah 16.500-an gitu. Ya. Terus IHSG juga turun jeblok. IHSG sekarang udah mau ke 7.000. Ke 7.000 lagi gitu. Ya. Jadi terus kayak inflasi juga 3%, berapa ya? Rendah kan, inflasi kan rendah gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak udah saatnya sih Pak Prabowo tuh menendang orang-orang yang nggak bisa kerja menurut gue, biar lebih cepat gerak mesinnya. Siapa? Yang nggak bisa kerja? Iya nggak bisa kerja. Ya siapapun lah. Iya. Gue nggak berani sebutnya. Tapi ada yang, ya maksudnya apa isunya? Isu utamanya apa ya? Konsumsi kan? Kan kita investasi lah. Oke. Investasi itu yang diganggu-ganggu ormas berantas semua. Oke, itu satu. Jadi itu akan mempercepat growth-nya korporasi, ya kan? Korporasi spendingnya lebih banyak. Judol, sikat tuh yang nggak bisa kerja. 1.200 triliun Pak. 1.200 triliun. Perputaran uang judol tuh, gila loh. Itu menurut gua. Udah kayak business as usual ya buat kita itu ya. Iya. Kenapa? Kayak udah kayak kita ngomongin udah kayak nggak biasa aja gitu. Sepertiga APBN itu, enggak ada yang lebih bahkan. Iya. Sepertiga belanja negara kan 3.600 kan. Bener. Jadi emang udah saat sih Pak Prabowo lebih tegas Pak. Menendang sih orang-orang yang nggak bisa kerja. Kemarin tapi Bill Gates ke Indonesia tuh. Nah iya. Nah mau bahas nggak tuh? Bill Gates ke Indonesia. Gua nggak tahu ya tujuannya apa. Dia punya banyak, tapi atas nama Gates Foundation-nya kan. Filantropinya, iya, bukan atas nama Microsoft. Makanya orang salah Bill Gates ke Indonesia itu bukan atas nama Microsoft-nya. Karena dia bukan siapa-siapa lagi di Microsoft. Karena mau fokusnya ke education sama health. Iya, kan education sama health. Gates tapi Foundation-nya. Beberapa dari pejabat tinggi negara, dari pelaku industri ada di sana juga. Pak Rosan sempat nanya, Pak BK sempat nanya. Terus ada satu pertanyaan yang menarik mengenai Pak Hasim juga nanya tuh, ada nggak kemungkinan lu invest di sini di luar education sama health? Karena dia tertarik sama nature something gitu ya. Karena climate. Nature, climate betul. Karena Pak Hasim kan dari dulu fokusnya di situ ya. Karena Pak Hasim juga filantropi loh. Iya. Pak Hasim juga filantropi, tapi fokusnya di kayak gimana nature reservation gitu kan gitu. Dan nanti gimana caranya dia bisa contribute ke ekonomi. Dia jawabnya apa? Mengambang ya. Kayaknya mungkin belum di situ. Mungkin karena ya buat yang belum tahu ya kan, Bill Gates itu sejak dia mundur dari Microsoft dia bikin Gates Foundation itu sama mantan istrinya dulu Melinda Gates. Nah mereka berdua itu bikin satu pledge namanya Giving Pledge. Itu tau nggak Giving Pledge itu? Belum tahu. Jadi mereka mengajak fellow billionaires untuk mendonasikan harta kekayaan mereka untuk filantropi. Pantes dia WhatsApp gua. Jadi makanya Warren Buffett itu kan berkomitmen untuk giveaway 99% kekayaan dia saat dia meninggal kan. Makanya salah satu konglo yang masuk yang dia kuncingin ke Indonesia kemarin. Itu binding nggak ya? Sorry, maaf. Dia bilang 99% dari kekayaannya mau disumbangkan buat filantropi. Udah komitmen. Jadi bentuknya udah bentuk will, untuk surat wasiat. Holy shit. Iya, jadi itu billionaires itu diajakin satu-satu sama Bill Gates. Termasuk orang Indonesia yang kemarin diajak ketemu, tau nggak siapa? Tahir. Aldi Tahir? Bukan. Aldi Tahir gak kuat Pak. Oh, ini bilioner juga apa sih? Sri Dato Tahir yang punya Mayapada. Dato Sri Tahir, ya mohon maaf. Pak Tahir itu orang kelima terkaya di Indonesia ya. Itu dia udah giving pledge juga. Dia udah mendonasikan berapa ratus atau a billion kali untuk Gates Foundation. $1 billion. Iya. Oh, kalau billion rupiah mah kecil ya. Makanya kemarin waktu juga punya. Waktu Bill Gates kemarin diajaknya yang dia ketemuin adalah Tahir, karena Tahir itu salah satu yang giving pledge itu. Oh. Gitu. Tapi menurut tuh gimana ya? Kayak selama ini kan selalu dibilangnya tax the billionaire. Atau orang kalau udah kaya banget pasti bisnisnya haram. Selalu ada ngomong-ngomong kayak gitu kan gitu. Nah, ini kan ini dibilangnya generational wealth started with a very big thief katanya.
generational wealth started with a very big thief. Ya gua nggak tahu ya. Cannot confirming or decline gitu. Tapi menurut gua dari dulu tax itu kan dianggap sebagai salah satu instrumen untuk wealth redistribution. Nah, ya kan. Tapi instrumen tax ini juga tidak lepas dari political willingness sebuah negara. Ya kan, mau tax the rich atau tax the poor apa segala macam itu kan yang selalu, bahkan itu sebenarnya isu yang selalu reguler jadi pembahasan di kampanyenya di US, ya kan. Nah, kesadaran billionaire ini akhirnya untuk mau meredistribusi kekayaan mereka ini sesuatu yang luar biasa gitu ya, dan gue sih sangat appreciate ini gitu, karena artinya gini, lu pengen menyelesaikan masalah yang paling fundamental di dunia, tapi lu nggak bisa mengandalkan government. Akhirnya lu acting sendiri gitu. Iya, jadi lu setuju? Maksudnya lu nanya gue setuju atau enggak tax the rich? Gue nggak setuju kadang. Dulu gue setuju nih, orang kaya tuh harus dipajakin segede-gedenya ya gitu, maksud gue. Tapi gue ngerasa jalan yang ditempuh Bill Gates ini udah bener. Karena gue ada satu billionaire lah, namanya Mohnish Pabrai. Dia ngasih analogi yang bagus banget. Dia bilang gini, ketika lu invest, lu pengen yang risikonya rendah, tapi returnnya gede kan. Kalau atau lu berbisnis, kata dia. Tapi ketika filantropis, lu swing to the fences katanya. Lu harus nyari sesuatu yang kalau berhasil, ini impactnya gede banget nih. Tapi meskipun berhasil ya, lu nggak apa-apa, lu bakar duit gitu. Makanya kayak Bill Gates ini kan fokusnya ke malaria, ke TBC, berak, toilet air kan, air di India ya. Minum. Ya benar. Itu parah men. Air tai bisa diminum. Gue liat videonya kayak orang berak di pinggir jalan aja kayak banyak orang nggak punya toilet di sana. Iya, jadi dia bilang bahwa butuh orang-orang yang gila kayak gitu, yang nggak apa-apa duitnya hilang, untuk riset sesuatu yang kalau berhasil, fundamentalnya gede banget kata dia. Karena kalau itu melalui mekanisme perpajakan, misalnya masuk ke APBN nih, itu kan bener. Waktu mau spendingnya kan orang nggak. Tapi artinya lu jadi bergantung sama moralnya milioner gitu kan, sampai kapan gitu. Tapi justru ya, orang yang bilang bahwa gue mau donasiin 99% kekayaan gue, itu orang yang mungkin udah melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda. Jadi kayak misalnya gini, nggak ada duit lagi, udah nggak ngefek lagi kali ya. Kalau lu bayangan orang kaya di Indonesia itu, lu kebayangin siapa? Siapa ya? Hartono lah. Mereka udah di titik itu belum? Mereka akan menyumbangkan semua hartanya? Nggak tahu ya, kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak. Iya kan? Lu kebayang Bill Gates ada anak-anaknya gitu. Makanya gue pro inheritance tax. Itu pajak warisan tuh gue pro. Di Korea Selatan itu pajak warisan tuh gede banget, bisa sampai 70-90%. Jadi kalau dia tapi layer ya? Apa progresif enggak? Gue nggak tahu, tapi setiap turun. Jadi tidak ada orang kaya 7 turunan. Tidak ada orang kaya 7 turunan. Kalau di Indonesia kan ada kan, karena kan begitu dia kena kewarisan, nanti diwarisin terus. Ngerti nggak lo? Tapi lari ke pemerintah ya duitnya ya. Ya gimana? Gitu. Tapi gue percaya itu gitu. Udah, terus reaction. Semoga ya kondisi ekonomi kita lebih baik ya. Ini apa coba? Reaction apa nih? Ini Pak Ganjar. Sukses selalu untuk Java Lar. Java Lar itu apa? Yang banyak kabar Pak Ganjar sekarang dia. Oh ini. I am the storm that is approaching. Terima kasih Pak Ganjar yang sudah menyampaikan menyapa Java Lar. Lar iki apa? Tahu gua. Ini apa? Jadi ya akhirnya enggak, ini update Pak Ganjar apa kabar sekarang ya, ini aktivitasnya sekarang. Kalau Pak Ganjar kan begini, Pak Anies kan sekarang muter dari satu podcast ke podcast lain kan. Ya nggak ada kerjaan gimana Pak? Nggak ada posisi, maksud gua nggak ada jabatan. Gak ada partai gitu kan. Kalau Pak Ganjar kayaknya masih di PDIP. Bentar lagi dia jadi Batman men. Bentar lagi dia pakai topeng keluar malam-malam mukulin preman. Jadi vigilante. Iya jadi vigilante. Shit. Aduh ya Pak Ganjar sehat-sehat ya. Ini siapa nih? Yang paling males gue nih. Oh ini sih video zaman dulu. Iya. Ya ini apa dulu anti riba kan, anti riba movement. Masih ada ya movement anti riba. Kalau anti riba sih that's fine gitu ya menurut gua, cuman bilang bahwa uang kertas adalah sihir. Ini kan ini judul orang yang sama. Ini video yang bilang bahwa uang kertas adalah sihir, bahwa sistem perbankan telah menimbulkan efek ekonomi yang sangat buruk buat masyarakat. Lu harusnya nyimpan emas. Itu message utamanya gitu. Ini kan di sayap kanan ya.
Sayap kirinya tau gak siapa? Siapa? Crypto Boy. Benar. Ini mereka ini adalah dua orang yang berada di titik ekstrim tapi berlawanan kutub. Betul. Ya kan? Dan lu tau gak yang makin gilanya apa? Makin kesini gue melihat mereka berdua makin make sense. Gue makin kesini ngelihat mereka berdua bukan kalau kripto kan sorry ya gue kripto bilangnya nilai kripto makin lama nanti ke 20 miliar gitu kan. Kalau di sini uang adalah sihir, uang fiat adalah sihir. Sama aja, kripto kan argumennya gitu, fiat adalah ini penipuan apa. Tapi setelah gue lihat-lihatin lagi ya, bener ya? Inflation rate, nilai tukar rupiah yang segini. Doesn't sound like crazy people. Ini adalah Timothy Ronald versi syariah. Iya, bener. That doesn't look. They has a point. Iya, that has a point gitu. Karena gini, sorry ya, gue akan bahas ini sedikit ya. Dulu kan argumen gue yang mencoba untuk mematakan kripto dan Bitcoin dan kripto lainnya adalah ini tuh barang apa? Gak ada barangnya. Tapi ternyata memang cuma butuh dua hal, Pak. Trust, sama limited. Iya. Gitu. Saya mikirnya emas juga gitu deh kayaknya. There has a point. Dan dulu kan gue sih yang udah perubahan di otak gue adalah dulu kan gue berpikir nih Bitcoin akan nol nih value-nya. Tapi enggak, menurut gue enggak. Sekarang gue udah kayaknya enggak akan. Kalaupun dia turun dia enggak akan ke nol. Karena militansi orang-orang yang percaya Bitcoin itu udah parah banget, Pak. Jadi ketika mereka nanti let's say sampai turun ke 10.000, orang-orang tuh akan tetap beli. Jadi naik lagi, ngerti enggak lo? Private equity, hedge fund itu begitu mereka masuk ke sana, I think it's more than a speculation. Jadi speculation gitu, tapi it has a strong, jadi kayak seolah-olah mereka jadi punya strong fundamental. Betul. Jadi mereka udah di backup kan, karena militansinya udah ngeri banget. Gitu. Pasti mau maaf. Izin. Lanjut, izin Pak. We're not familiar with your game. Saya kehilangan motor. Saya udah 2 kali kehilangan motor. Terus saya lapor polisi. Kehilangan motor saya di sini. Udah kehilangan motor tadi pagi. Bukti malingnya ada di kamera. Sampai mukanya pun jelas ada di kamera. Oke. Di gerbang tuh. Gerbang digembok, motor gua juga digembok. Gua lapor polisi, apa kata polisi? Itu salah sendiri. Lain kali hati-hati motor dimasukin ke rumah. Ngapain motor dimasukin ke rumah? Emangnya lemari? Garasi semua orang untuk apa kalau dimasukin ke rumah? Fungsi garasi ya kalau motor dimasukin ke rumah. Lo tau gak? Itu polisinya itu suka nyimpen motor di ruang tamu tuh polisinya. Ya kalau mau pakai standar dikasih karpet. Dikasih keset biar nggak lecet. Ya gimana ya? That's the kind of police enforcement yang kita deal ya. Tapi polisi-polisi yang itu tuh yang lu bilang itu tuh bukan yang akpol ya. Lu kan bukan. Jadi polisi-polisi yang ada di pos polisi itu Bintara, tahu paling bawah Tamtama. Tamtama kan levelnya kayak gitu kan. Kalau yang perwira itu kalau mereka lulus akpol yang 4 tahun itu mereka kalau lulus kan letnan 2 itu biasanya langsung jadi kapolsek. Mereka bukan yang tipe-tipe cetak laporan itu pasti Bintara gitu. Kalau yang di Solo temenan Jokowi jadi Kapolri. Itu nasib. Ini. Nanti saya genapin jadi 40 juta ya. Apa nih? Ibu kontrak. Tidak mampu sejumlah orang. Nanti saya awali cariin tanah buat ibu. Dan ini bagian untuk pembangunan rumahnya. Nah, 40 juta itu kan saya pesenin tuh. Bayarin utang aja, sisanya simpan. Karena nanti akan menjadi tambahan untuk beli rumah. Nah, apa maksudnya? Gimana? Jadi kan saya beli motor. Beli motor. Dipinjemin uang Kan harus buat bayar utang, dikasih uang buat bayar utang. Tapi dia tidak amanah si Bu Irma ini, malah dibelikan barang-barang seperti TV dan sepeda motor. Dikasih 40 juta. Ya kan? Kenapa dibagi-bagi? Gatel pala gue di ibu ini. Punya rumah enggak? Gimana ini ya? sebenarnya edukasi keuangan yang baik sih. Iya. Pada di Ini kata Kang Deddy yang marah-marah ini nggak kita dengar nih. Lucu nih. Mas Deddy akan membayar nangisnya bahkan nggak terlihat genuine. 130 juta kalau ibu motor serahin. Uang yang 10 juta di saudara diserahin lagi. Gitu kan? Nanti ibu perjanjian sama Mas Deddy punya utang 3 juta. Bayar selama setahun tanpa bunga. Cicil 300 ribu, udah nggak usah 300 ribu. 250 ribu cicilnya. Kali setahun. Bisa? Bisa. Itu cara merubah manusia. Cara Ya gimana ya, ini bonus demografi kita ya. Bonus. Sedih. Tapi pintar ya Kang Deddy, again ini positioning kameranya bagus banget. Timnya bekerja sangat baik sih. Iya. Nah, ini terakhir nih apa nih? Devils work hard,
Kang Deddy Steam works harder. Buka dong maskernya. Oh, nggak apa-apa di kamera. Ini mentang-mentang kita bahas KDM, Disangka kita oposisi KDM enggak ya? Kita menikmati sangat menikmati konten-kontennya dia. Terus apa? Kesini ibu mau apa lagi? Waduh. Minta apa? Sekarang lagi bukan musim minta kerjaan. Ini lagi presiden menang, Bu. Orang lagi bahagia. Ibu pas datang ke saya pas butuhnya terus sih. Nah, ibu apa lagi? Ibu waktu itu datang ke saya bayar listrik segala macam. Sekarang datang apa lagi? Kayaknya ibu modus deh. Enggak, bukan modus demi Allah, Pak. Bu, yang susah itu bukan ibu aja. Banyak. Bentar. ini adalah resiko dari cara kampanyenya dia. Iya, betul. Yang menyelesaikan masalah satu-satu. Iya. Jebret. Enggak secara gitu. sistemik. Nggak Iya, secara benar. sistemik gitu. Itu resiko dari pendekatannya dia. Iya. Tapi buat orang-orang segmennya dia mungkin kemakan. Dan ibu-ibu semua ya? Ibu-ibu semua. Audiensnya kayaknya. Oh iya. Gua nggak lihat. Bapak-bapak ada waktu itu yang satpam yang disuruh naik ke atas. Ayo ikut ke atas sama saya, nanti saya kasih 500 ribu. Nggak mau Pak, saya suruh jaga di sini. Oh gitu. Gitu. Iya, Ada iya, tuh iya. yang kayak gitu. Tapi kayaknya dari kemarin ibu-ibu terus gitu. Jadi menurut gua politisi harus belajar dengan cara timnya Kang Deddy sih. Lu tau nggak? Ini kan dimulai dari Ahok ya dulu ya. Yang gini, dia gini. mulai pasang kamera ketika dia lagi rapat Jokowi. di Solo. Jokowi. Nggak, Jokowi di Solo udah kayak gitu ya, diliput media terus. Di Jakarta. Jakarta kan? Enggak, tapi Pak Ahok kan sempat masang kamera di semua meetingnya. Iya, Ya kan? iya benar. Biar transparan gitu. Kalau Kang Deddy di meetingnya suka, Ada juga. Gue udah pernah nonton. Oke, berarti dia menyasar dua segmen yang berbeda tuh dengan dua jenis konten itu ya. Tapi keren sih, maksud gua siapapun konsultan dan timnya Iya. tahu gitu cara memanfaatkan atensi publik gitu. Iya, dan dia dengan satu batu dapat dua kerbau. Kok kerbau? Itu kan ada pepatah Nggak ada ya. Jadi dia kerja menjalankan tugasnya, dapat publikasi Iya, juga. dapat publikasi, dapat audiens. Sudah ya? Terakhir apa? Udah kan? Habis. Ya udah, gitu. Jangan lupa subscribe. Traction kita mulai bagus. Viewsnya di atas 1000 terus ya. 2000. Lu jangan celebrate trofi itu, jangan. Jangan. Tapi subscribe nambah jalan terus. Subscribe jangan lupa biar kita nanti video berikutnya lebih ramai lagi. Bye bye. Bye.